Baik, apakah semua sudah masuk ke dalam room? Ya, sudah. Bila sudah semua masuk dalam room, kegiatan pelajaran hari ini akan kita mulai. Sebelum itu, kita awali kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Itu kita langsung aja ke ketua kelas akan memimpin untuk berdoa. Silakan. Baik, jadi karena sudah berdoa, selanjutnya apakah semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ya, sudah siap berarti kita mulai pembelajaran. Apakah ada yang tidak hadir? Oh, semua hadir. Bagus. Jadi dari jumlah siswa semuanya hadir, cukup bagus. Selanjutnya, ya, adapun tujuan dari pembelajaran ini mengikuti pelajaran IPK kurikulum 2013 tema 8 itu di kelas 5 semester 2 ini memiliki tujuan pertama untuk membuat siswa memahami dan mengerti serta mengetahui apa itu siklus air atau daur air serta dapat memberikan siswa pemahaman dan membuat siswa mengetahui apa saja tahapan-tahapan daur air. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Namun, juga terima kasih karena kita bersedia hadir di dalam room ini. Walaupun kita tahu di tengah wabah pandemi ini semuanya menjadi sulit, namun dengan adanya aplikasi-aplikasi seperti ini bisa memudahkan atau menjadi penopang untuk mengakali kesulitan untuk tidak sekolah. Ya, pertama kita akan membahas tentang daur air atau siklus air. Jadi, apakah semua pernah melihat air? Ya, intinya pasti semua pernah melihat air karena air ada di mana-mana dan sebagian dari bumi juga tersusun oleh air. Lalu, apakah ada yang tahu apa manfaat dari air? Ya, betul sekali. Manfaat dari air itu banyak, yaitu seperti untuk mencuci pakaian, lalu untuk memasak dan untuk diminum. Nah, selanjutnya ini bertanya apakah ada yang tahu mengapa air tidak bisa habis walaupun terus digunakan? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya, jadi air tidak bisa habis. Benar, jawabannya air tidak bisa habis karena adanya siklus air atau daur air ataupun perputaran air sehingga membuat air itu tidak bisa habis. Jadi itulah materi yang akan dibahas pada hari ini. Selanjutnya silakan membentuk kelompok yang terdiri dari 5 sampai 4 orang karena akan ada diskusi nantinya. Nah, sebelum itu di sini saya ingin menampilkan sebuah video singkat mengenai daur air yang diamati. Untuk
Nah, itulah adalah video mengenai siklus air atau perputaran atau daur air yang dapat diamati. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi ini. Mohon untuk didengarkan. Ya, siklus air. Apakah tadi sudah dijelaskan yaitu siklus air? Nah, ini pengertian dari siklus air yaitu adalah sirkulasi atau daur air yang tidak pernah berhenti, yang berasal dari atmosfer dibawa ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Jadi siklus air ini diibaratkan sebagai sebuah perputaran yang dimana air itu dari air hujan jatuh ke tanah, dibawa ke laut dan kembali lagi ke hujan, sehingga walaupun seberapa banyaknya air tidak akan pernah bisa habis. Jadi untuk pengertiannya bisa dipahami. Terima kasih. Untuk selanjutnya itu ada tahapan-tahapan dari siklus air. Tahapan siklus air itu ada 4. Yang pertama yaitu ada tahap evaporasi, yang dimana evaporasi atau penguapan merupakan proses perubahan molekul air menjadi molekul gas air yang berada di laut, danau, sungai yang akan mengalami evaporasi karena adanya pengaruh suhu panas yang berasal dari sinar matahari. Jadi air di danau, laut maupun sungai akan menguap karena mendapat suhu panas dari sinar matahari, sehingga air tersebut akan berubah menjadi molekul-molekul gas air. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi merupakan perubahan air menjadi uap air. Di mana transpirasi juga hampir sama seperti tahapan yang pertama, juga merupakan penguapan, namun yang membedakannya adalah transpirasi ini jadi atau berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Sebagian besar air yang diserap oleh tanaman akan ditranspirasi, di mana proses transpirasi melewati stomata, lubang kutikula, dan lestisel atau perhitungan berasal dari hasil perkiraan. Sampai di situ, kepada yang mau bertanya atau dijelaskan, ya, terima kasih. Itu lanjut tahap yang ketiga dari siklus air, itu ada kondensasi. Kondensasi merupakan perubahan wujud uap air menjadi partikel kecil atau menjadi partikel titik-titik air dengan ukuran sangat kecil. Setelah proses penguapan yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah pada ketinggian tertentu, maka di sini kondensasi ini terjadi karena dipengaruhi oleh suhu udara yang rendah pada ketinggian tertentu, sehingga uap air akan berubah menjadi partikel-partikel titik-titik air yang kecil-kecil. Nah, yang keempat yaitu ada presipitasi. Presipitasi merupakan proses dari awan menjadi butiran air akibat suhu udara yang tinggi. Peristiwa ini juga dapat dikatakan sebagai peristiwa jatuhnya air dari atmosfer menuju permukaan bumi. Nah, peristiwa presipitasi ini juga merupakan proses mencari awan, jadi juga bisa disebut sebagai hujan, karena dimana butiran air akibat suhu udara yang tinggi
iritasi. Selanjutnya itu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Selain ada tahapan, juga ada faktor yang mempengaruhi siklus air sehingga bisa terkadang menimbulkan sebuah permasalahan. Nah, faktor pertama yaitu perubahan hutan secara lihat pada manusia yang dapat mengakibatkan rusaknya siklus air. Jadi, bila kita menebang hutan secara tidak tersusun atau menebang sembarangan, maka akan mengakibatkan rusaknya siklus air karena berkurangnya pohon-pohon yang menjadi sumber air, sehingga akan menimbulkan sebuah kerugian bagi manusia. Ini faktor yang kedua adalah penghambatan masuknya air hujan ke dalam tanah akibat adanya pengaspalan yang dan beton yang berupa jalan ataupun di perkotaan sehingga akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya bawah air. Ada faktor yang ketiga yaitu pembakaran hutan untuk membuka lahan industri. Nah, jadi dengan membakar hutan kita akan mengurangi populasi pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang ada di hutan, sehingga juga akan menimbulkan sebuah permasalahan yang akan mempengaruhi terjadinya siklus air. Sehingga sebaiknya kita jaga tanaman-tanaman yang ada dan pohon-pohon hutan dengan baik agar air itu selalu ada dan siklusnya bisa tetap berjalan dengan baik. Sampai di situ dengan faktor yang mempengaruhi siklus air, apakah bisa dipahami atau ada yang bertanya? Oh ya, nah terkait dengan cara untuk menjaga siklus air agar tetap bisa berjalan dengan baik, itu salah satunya ada yang tahu ya, benar sekali dengan tidak menebang pohon sembarangan ataupun melakukan reduksi atau penanaman kembali pada hutan-hutan yang telah untuk tetap menjaga populasi pepohonan di hutan. Nah, karena dengan menjaga populasi maka siklus air ini akan bisa tetap berjalan dengan baik. Itu saya makanya. Nah, setelah itu ada juga upaya penghematan pada air. Jadi tidak selalu itu akan bisa kita selamanya, karena ada saja faktor yang akan mempengaruhinya. Maka dari itu dibutuhkan sebuah upaya penghematan pada air. Nah, adapun upayanya yang pertama itu tidak membiarkan air keran mengalir terus-menerus tanpa ditutup. Nah, ini bisa saja menimbulkan kerugian baik pada kerugian material maupun kerugian berupa sumber daya alam. Upaya yang kedua, tidak terlalu mencuci mobil atau kendaraan yang lainnya secara sering atau terus-menerus, karena kan selain mempengaruhi biaya air juga akan membuat air itu menjadi boros. Yang ketiga, membersihkan kendaraan bisa dengan mengelap saja untuk menghemat air. Nah, setelah itu adapun upaya yang keempat itu ketika menyiram tanaman sebaiknya air jangan sampai menggenang, usahakan agar tidak terjadi pemborosan. Terus selanjutnya itu juga mandi, sebaiknya memakai shower agar bisa lebih hemat dan mengurangi pemborosan terhadap air. Selanjutnya, jika ada pipa yang bocor, sebaiknya segera diperbaiki agar tidak membuang-buang air sehingga akan mempengaruhi siklus dari air itu, karena adanya pemborosan yang kemungkinan akan
terkait dengan daur air yang tidak bisa dipastikan. Ya, bertanya. Ya, jadi saya jawab pertanyaannya. Salah satunya yaitu adalah mengapa pertanyaannya adalah bagaimana upaya untuk menjaga air atau siklus air yang ada di sungai terdekat. Jadi salah satu upaya untuk menjaganya adalah kita menjaga ekosistem atau sesuatu yang ada di dekat dari sumber-sumber air tersebut, seperti tanaman atau pohon-pohon. Kita tidak menggunakan air secara boros dan berlebihan. Bisa diterima. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan. Ya, selanjutnya silakan untuk karena sudah tadi kita membentuk kelompok, akan sekarang diskusikan coba berikan penjelasan mengenai apa itu daur air dan apa saja tahapan-tahapannya. Nah, persilakan untuk masing-masing kelompok mendiskusikannya dan nanti dipresentasikan. Persilakan. Ya, itu sudah cukup untuk diskusi. Sekarang silakan jawab apa itu siklus atau daur air serta tahapan-tahapannya. Saya mulai dari kelompok satu dipersilakan. Ya, terima kasih. Dari kelompok satu jawabannya benar sekali. Jadi siklus air atau daur air itu merupakan sebuah siklus atau sirkulasi air yang berasal dari atmosfer dibawa ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer yang disebabkan oleh empat tahapan, di mana tahapannya itu ada tahap evaporasi, kondensasi, evaporasi, presipitasi, serta transpirasi. Itu apakah bisa dipahami? Ya, terima kasih. Nah, karena tadi sudah disampaikan, jadi apakah ada yang mau bertanya mengenai video ini? Ya, jadi menjawab sih, air itu kenapa walaupun banyak tapi tidak bisa memiliki atau tidak bisa penuh di lautan. Itu pertanyaannya. Ya, jadi semua itu karena adanya siklus atau daur air, sehingga pertama air hujan itu jatuh dari atmosfer ke tanah. Di tanah diserap oleh pepohonan dibawa ke sumber air membawa ke laut. Nah, itu di laut kembali lagi menjadi penguapan dan terjadi lagi hujan, sehingga akan terus berputar seperti itu, sehingga mengakibatkan atau menyebabkan tidak
penuhnya lautan oleh air sehingga akan tetap seperti itu saja. Bisa dipahami? Terima kasih. Jadi seperti itu materi yang disampaikan pada hari ini. Karena apakah ada yang bertanya lagi? Ya, terima kasih. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini itu daur air atau siklus air merupakan sebuah sirkulasi atau siklus dari dimana air itu dibawa ya dari atmosfer ke bumi dan dari bumi dibawa kembali ke atmosfer yang melalui 4 tahapan, yaitu ada kondensasi, evaporasi, serta precipitasi, dan itu merupakan sebuah tahapan-tahapan di mana air itu akan terus mengalir dan tidak akan pernah habis. Seperti itu, kita diperlukan untuk menjaga air itu dengan tidak menebang pohon ataupun bakar hutan untuk menjadikan lahan. Kita bisa melakukan reboisasi untuk kita menjaga siklus air itu agar kita berjalan dengan baik, sehingga nantinya kan bisa menjadi sebuah hadiah atau kado untuk penerus selanjutnya. Sampai di sana, apakah semua bisa dipahami atau masih ada yang ingin bertanya? Terima kasih. Jadi sampai di situ, selanjutnya karena materi sudah selesai, jadi silakan buka buku halaman 25 LKS kerjakan soal latihan di kumpul pertemuan selanjutnya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang kalor dan perubahan wujud. Jadi terima kasih, yang diingat itu dicatat, kita minggu depan lagi. Nah, jadi sekian, terima kasih sudah sedia hadir walaupun dalam keadaan yang seperti ini. Ucapkan terima kasih, tetap semangat walaupun pandemi masih belum berakhir. Jaga kesehatan, dan karena tadi diawali dengan berdoa, dan kita akhiri dengan berdoa pula. Ketua ya, kita silakan untuk memimpin doa. Terima kasih. Di siswa diperbolehkan untuk meninggalkan room. Ya.